Jadi sebetulnya dari personality atau dari behavioral preference itu kelihatan memang ada beberapa orang yang cenderung mengarahkan teman-temannya, cenderung suka memimpin. Tapi suka memimpin sama bagus memimpin itu beda. Ya, jadi untuk bagus memimpin dia perlu juga knowledge dan wise. Nah, knowledge dan wise itu didapat dari pelatihan, dari training. Jadi sebaliknya orang yang nggak suka memimpin, kadang-kadang dia harus memimpin. Saya melakukan satu assessment ya di satu komunitas, di satu perusahaan, hampir semuanya termasuk orang yang introvert, yang steady, compliance, yang lebih mengamati, observasi, nunggu perintah. Tapi kan harus ada yang memimpin. Maka dalam hal itu sangat penting pelatihan kepemimpinan supaya the show must go on gitu ya. Jadi nah muncullah pemimpin dan orang yang sudah punya bakat memimpin kalau di training pasti akan jadi lebih baik lagi. Dalam itu secara umum ya Bu ya. Nah, dalam emotionally intelligent leader, dalam EQ for leader itu ternyata memang kepemimpinan seorang gaya kepemimpinan seorang pemimpin, dia perlu punya fleksibilitas. Jadi kadang-kadang dia perlu dominan dalam situasi yang kritis, urgent gitu. Misalkan kemarin ini ya, tadinya booster itu harus bayar kalau yang bukan lansia. Tapi tiba-tiba kemudian Pak Jokowi bilang semuanya gratis. Wah, biayanya besar loh. Itu suatu tindakan yang berani menurut saya. Jadi sudah nggak usah terlalu lama-lama survei segalanya ya, tanya setuju apa enggak keputusan. Nah, tapi juga kepemimpinan yang futuristik. Dia memberi visi, berbagi. Saya tuh pengen membayangkan begini. Nah, seorang EQ leader juga perlu sharing. Kan ada social awareness, relationship management. Jadi jangan dia sendiri yang tahu, yang lain cuma disuruh-suruh. Berbagi visi. Sehingga semuanya sama-sama menikmati. Nah, ada kalanya seorang pemimpin, si EQ leader ini, dia perlu kasih contoh. Ngikutin nih kecepatan saya. Kayak begini nih, saya mau lebih cepat. Dulu ada yang lebih cepat, lebih baik. Ya. Nah, itu pemimpin yang jadi bukan hanya ngomong, bukan hanya memutuskan, tapi kadang-kadang dia perlu jadi contoh. Kadang-kadang pemimpin yang coaching, yang dengerin, apa masalah kamu? Apa yang bisa saya bantu? Nah, dia perlu bisa fleksibel. Suatu saat dia bisa melihat bahwa ini tim saya nih memang hebat. Oke, saya lihat kamu punya potensi. Kamu jalanin aja deh apa yang kamu pikir bagus. Saya percaya, saya appreciate. Nah, itu berarti dia sudah bisa membuat pemimpin masa depan. Jadi nah masalahnya setiap orang punya kelebihan, punya kekurangan. Jadi orang yang tadinya sudah advance, yaudah kamu jalan sendiri ya. Tiba-tiba dia bisa mandek juga. Misalnya dia sudah pandai dalam hal marketing, tiba-tiba sekarang dia harus secara online. Zoom, waduh dia mesti belajar teknologi. Nah, barangkali si pimpinan bisa kasih pertanyaan, kamu mau bagaimana cara belajarnya? Atau kadang-kadang beberapa orang yang timnya agak berat, Pak, tapi saya sih mau belajar, tapi tim saya kok kayaknya putus asa. Nah, si pimpinan mungkin dia perlu kasih motivasi, atau dia putuskan. Saya baru dengar dari Renat Kasali, manusia Indonesia sekarang ini ada 3 kelompok. Manusia masa lalu, manusia sekarang, dan manusia masa depan. Manusia masa lalu yang udah nggak bisa diapa-apain, udah tunggu pensiun aja deh. Gitu ya. Udah susah mau diajarin di training gitu. Kasih yang biasa-biasa aja. Ada manusia masa kini yang berusaha menyesuaikan diri. Tapi ada manusia masa depan yang berpikir, apa ya, e-commerce, gaming, apalagi entrepreneurship, dan sebagainya yang lain-lain. Nah, orang-orang itu termasuk masa depan. Nggak peduli usianya nih ya, walaupun umumnya milenial berpikir masa depan, tapi ada juga milenial yang susah berubah. Ada juga yang Generation X yang
bisa tetap survive. Jadi seorang leader pertama bisa dua-duanya, bisa memang bawaan, tapi kalau di training pasti lebih bagus. Dia nggak punya bakat, ya sudah di training saja, kan the show must go on. Tapi kalau dia sudah punya bakat dan di training pasti optimal. Kemudian yang barusan yang saya katakan adalah seorang EQ leader perlu fleksibilitas karena dia perlu self management dan social awareness. Ketika dia lihat orang yang dihadapinya sudah mandiri, biarin aja. Ketika yang dia lihat orang yang dihadapi perlu pendampingan, perlu bimbingan, dia harus dampingi. Ketika dia melihat orang yang didampingi ini kayaknya perlu ditegur nih. Nah, dalam salah satu relationship skills itu kita belajar memberi pujian, bagaimana juga memberi feedback. Saya merasa marah karena kamu datang terlambat lagi. Saya kecewa karena kamu mengatakan kata-kata yang tidak sopan di dalam meeting tadi. Nah, seorang leader perlu ngomong begitu tanpa perlu over lost control.